Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqal azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ukti fillah rahimahumullah. Perjalanan mendaki lagi sukar sedang kita lakoni hari ini. Perjalanan mendaki lagi sukar akan mudah jika kita memakai resep takwa. Takwa membuat perjalanan itu jadi nikmat, karena semua yang kita jalani meninggalkan jejak-jejak ibadah. Di ujung ibadah itu ada ridho Allah dan ampunannya. Jadi tujuan kita beribadah tak lain dan tak bukan, Bu, hanyalah mendapatkan ridho dan ampunan. Jangan terbalik, Bu, ya. Jangan terbalik. Ridho dulu baru ampunan. Kalau udah Allah suka pasti dapat ampunan. Jadi usahakan betul-betul kita mendapatkan ridho Allah. Jangan buat hal-hal yang buat dia murka, benci, marah, menghukum. Bentengilah diri. Itulah namanya takwa. Benteng diri itu namanya takwa. Secara teori, Bunda akan menyampaikan apa itu takwa supaya bisa dibaca nanti di rumah, bisa dipelajari. Karena takwa itu punya definisi. Mungkin kita sudah tahu bentuk takwa, tapi perlu definisi yang jelas dan sempurna dan bisa kita pahami. Udah ada kertas, buku dan pulpennya? Nah, sebelum kita membahas buah takwa di dunia, tentu kita harus tahu dulu apa itu takwa supaya kita bisa mendapatkan buahnya. Ya, tahu dulu kita apa itu takwa, baru kita bisa mengharapkan buahnya. Definisi takwa, coba dicatat ya. Takwa adalah sikap seseorang meletakkan pembatas atau penghalang
yang dapat melindungi dirinya dari apa yang ditakuti atau dihindarinya. Titik ya. Ini dicatat dulu semua, nanti biar rapi tulisannya. Seorang hamba bertakwa kepada Robnya, sambung ya. Seorang hamba bertakwa kepada Robnya apabila ia meletakkan penghalang antara dirinya dengan apa yang ia takutkan dari Robnya, yaitu kemurkaannya, kebenciannya, dan hukumannya. Dan hukumannya besar ya, titik. Sambung lagi. Penghalang yang melindunginya dari hal-hal tersebut adalah menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang termasuk dalam ketakwaan yang sempurna adalah melakukan semua kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan dan yang diragukan kehalalannya, kemudian melakukan yang sunnah dan menghindari yang makruh. Itulah derajat ketakwaan yang paling tinggi. Ada yang kurang jelas, ibu-ibu sayang? Bunda baca dari awal ya, biar bisa disimak lagi tulisannya. Takwa adalah sikap seseorang meletakkan pembatas atau penghalang yang dapat melindungi dirinya dari apa yang ditakuti atau dihindarinya. Titik. Seorang hamba bertakwa kepada Robnya apabila ia meletakkan penghalang antara dirinya dengan apa yang ia takutkan dari Robnya, yaitu kemurkaannya, kebenciannya, dan hukumannya. Penghalang yang melindunginya dari hal-hal tersebut adalah mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Titik. Yang termasuk dalam ketakwaan yang sempurna adalah melakukan semua kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan dan yang diragukan kehalalannya, kemudian melakukan yang sunnah dan menghindari yang makruh. Itulah derajat ketakwaan yang paling tinggi. Jadi takwa itu juga bertingkat. Ukti fillah rahimahumullah. Takwa adalah apa Bu tadi? Sikap. Sikap itu dikatakan dengan tunduk ya. Tunduk itu adalah sikap. Tunduk. Akhlak yang baik terhadap Allah itu adalah takwa. Akhlak yang paling tinggi kepada Allah itu adalah takwa. Inilah pengertian takwa. Agar kita faham, oh ini rupanya kalau takwa itu kita sudah sampai seperti ini adanya, yaitu ibarat kita memakai baju besi. Ada perisai. Perisai itu gunanya untuk apa? Melindungi diri supaya nggak kena tusuk, supaya nggak kena api ya, supaya safe. Begitu kira-kira takwa. Jadi unsur takwa itu yang kita harus input ke dalam diri kita. Jadi takwa itu isinya berbagai macam hal. Ada yang namanya al-hub ya, cinta. Ada khauf, takut. Ada ar-roja, ada qanaah, ada taat dan sebagainya. Itu semua adalah unsur-unsur takwa. Dan ujian-ujian yang kita hadapi menuju ridho dan ampunan itu ya pakai takwa itu. Makanya rajin-rajin mengupdate takwa yang mana yang belum ada. Ujiannya pasti nanti datang kalau kita sadar, oh berarti yang ini belum terpasang. Karena kita udah tahu itu adalah perisai untuk menghadapi ujian. Dan ujian itu nggak akan berhenti sampai kita betul-betul mempunyai
kualitas takwa yang tinggi, karena penghuni surga itu tidak dihuni oleh kualitas biasa-biasa saja. Surga itu bagi orang-orang yang spesial. Hari ini kita sedang berusaha untuk menjadi makhluk yang spesial itu. Coba kita lihat dalil takwa, pengertian takwa dari Al-Quran. Ibu, Bunda akan merangkan takwa ini dari 4 sudut pandang. Pertama dari dalil Al-Quran, yang kedua dari hadis Nabi, kemudian dari para salaf, kemudian dari beberapa kisah. Keempat poin ini akan menegakkan pengertian takwa itu kepada kita. Yang pertama kita akan bahas dari dalil Al-Quran. Allah bicara apa dengan takwa? Itu kita bisa lihat di Ali Imran 102. Ananda silakan baca Ali Imran 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. iya. Kemudian dalil yang kedua, An-Nahl 128. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Artinya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. iya, jadi di sini sudah ada action ya, berbuat kebaikan. Jadi orang bertakwa itu programnya berbuat kebaikan. Yang ketiga surahnya Al-Ahzab 70 sampai 71. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah. Satu lagi nak, At-Taghabun ayat 16. Surat 64 ayat 16. Ini semua tentang apa? Ciri-ciri takwa. Di dalam surah ini sesungguhnya masing-masing punya ciri-ciri takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Masya Allah. Jadi sebetulnya ayat-ayat takwa ini kalau kita lihat satu persatu ayatnya punya masing-masing poin. Nanti kita akan lihat ayat takwa di surah At-Tolak ayat 2 dan 3, ayat 1000 dinar. Di atasnya ditambah dengan At-Tolak. Itu bicara tentang apa? Masya Allah ya Rabb. Luar biasa Allah menurunkan ciri-ciri takwa itu dalam beberapa hal, persoalan. Kemudian ada lagi takwa ditulis juga di dalam At-Tolak ayat 4 sampai 5.
Kemudian dalam Al-Hasyr 18. Catat semua ya Bu ayatnya ya. Yang pertama tadi Ali Imran 102, An-Nahl 128, Al-Ahzab 70 sampai 71, At-Taghabun 16, At-Tolak 2 sampai 3, At-Tolak 4 sampai 5, Al-Hasyr 18. Jadi letak-letak takwa itu ada masing-masing di dalam ayat-ayat tersebut. Ini yang perlu kita ambil hikmahnya. Boleh jadi kita udah lewati surat ini berkali-kali. Ada pesan apa di sana? Pesan takwa Bu. Yang pertama pesan takwanya apa Bu? Jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Karena selain Islam gak bisa Bu masuk surga. Itu pesan pertama. Yang kedua, pesan takwa di ayat An-Nahl, surah An-Nahl ayat 128. Orang takwa itu diciri-cirikan dengan aktivitasnya. Aktivitas orang takwa itu dalam kebaikan selalu. Jadi orang takwa itu nggak mau buat dia nggak bagus. Ini orang takwa ya Bu ya. Yang ketiga, Al-Ahzab 70 dan 71. Orang takwa itu suka berkata yang benar, nggak ngarang. Ciri-ciri orang takwa di ayat ini adalah orang yang selalu berkata benar walaupun pedas. Benar kata-katanya. Gak berani macam-macam. Kalau kita orang takwa udah begini mestinya dari dulu. Berkata yang benar. Kalau diukur dengan ini masih belum takwa berarti kita ya. Ini ukuran takwa sesungguhnya. Dengan modal berkata yang benar itu Allah sudah kasih reward di sini. Diperbaikinya aktivitas kita, amalan-amalan kita semakin hari semakin bermutu, semakin aktivitasnya semakin terpelihara, dan sudah mendapatkan janji ampunan. Ini pengertian-pengertian takwa dari Al-Quran. Nanti Ibu sendiri lagi di rumah tolong lihat lagi ayat-ayat tadi karena masih banyak materi yang mau Bunda sampaikan. Kemudian takwa di surah At-Taghabun 16. Maksimallah ya, maksimallah dalam mentaati Allah. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Menurut kesanggupan berarti kita dituntut maksimal. Bukan minimalis ya Bu, tapi maksimal. Kita selalu mengartikan menurut kesanggupan, kita ambil yang batas minimal. Iya betul? Betul. Padahal ketika ini ayat sampai ke kita, mestinya kita pikir, oh berarti aku harus maksimal. Bukan minimal. Kita suka minimalis ya Bu ya. Gak boleh minimalis dalam mentaati Allah ya. Tapi harus maksimal. Kemudian ini berkaitan dengan apa Bu? Bersedekah Bu. At-Taghabun ayat 16 ini, jangan pura-pura miskin Bu. Ini ayatnya. Orang takwa itu nggak sampai hati mengatakan dia nggak punya rezeki, nggak berani. Udah takwa dia, takut dia. Ini yang harus kita tangkap. Dikaitkan dengan apa Bu takwa di sini? Dipelihara dari syuh. Syuh lebih parah daripada bakhil Bu. Syuh itu penyakit di atas bakhil. Kalau bakhil dia pelit untuk dirinya sendiri. Kalau syuh lebih parah Bu. Nengok orang senang gak suka. Orang lain punya dia mau. Tamak. Itu syuh. Jadi orang yang bertakwa itu gak punya sifat ini. Gak usah cerita takwa kalau dia pelit Bu. Bakhil, tamak, gak bisa. Kemudian bicara apa takwa di surat ini? Di surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Bicara apa ini Bu? Ini ayat kayaknya kalau kita baca tanpa kita pahami kayak nggak nyambung Bu ya. Di atas Allah bicara tentang masa iddah ya. Surah At-Talaq surat 65 ayat 2 dan 3. Coba lihat. Kita tadaburi ayat ini.
Di mana letak takwa di dalam ayat ini? Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Ini masalah apa, Bu? Syariat, peraturan tentang perceraian, peraturan tentang masa iddah. Jadi takwa di sini diletakkan dalam mengukur seseorang mengikuti waktu, disiplin waktu. Takwa di sini diletakkan dalam masalah disiplin waktu dan tata cara. Jadi orang bertakwa itu nggak sembarangan menceraikan. Orang bertakwa itu yang perempuan nggak sembarangan dalam masalah waktu iddahnya. Itulah bentuk ketakwaan di dalam ayat ini. Masya Allah, sempurna Islam ya, sempurna sekali, luar biasa. Dan di ayat ini pula ada janji Allah. Apa janji Allah di sini? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi letak takwa itu Ibu banyak hal, banyak ujiannya, banyak momennya. Kita lihat momen-momennya di surat-surat yang kita bahas sekarang. Juga kita lihat dari masa waktu ya, ketentuan masa iddah di dalam surah At-Tolak juga ayat 4 dan 5. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara perempuan-perempuan, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Jadi dalam Islam sampai masa waktu itu adalah ukuran takwa. Jadi jangan sampai ada lagi yang mengatakan, ngapain lagi kita ikut ini? Kan sudah ada tespek, ngapain sampai 3 bulan nunggu? Ada profesor yang mengatakan itu, Bunda gak sebut namanya. Ngapain lagi ikut ini? Sekarang kan ada tespek, sebentar udah tahu hamil apa enggak. Bukan hanya hamil dan tidak hamil, Bu. Maksud Allah menurunkan masa waktu ini. Lebih daripada itu. Boleh jadi rujuk ya, boleh jadi ada urusan-urusan yang belum selesai dan lain-lain. Ini ukuran takwa, Masya Allah. Kemudian yang terakhir Al-Hasyr ayat 18 yang tadi Bunda baca. Yang tadi Bunda baca di awal ini dia Al-Hasyr. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasyr ayat 18. Di ayat ini Allah menurunkan ayat kepada orang-orang yang beriman supaya bertakwa kepada Allah dan berbekal. Setelah bertakwa, sibuklah kita berbekal. Untuk apa, Bu? Untuk hari esok, akhirat. Bekal itu bernama takwa. Bungkuslah semuanya dengan takwa kita kepada Allah. Surat apa tadi, Bu? Surat Al-Hasyr ayat 18. Alhamdulillah, itulah beberapa ayat terkait dengan takwa. Sekarang kita ke pembahasan yang kedua dari sabda Rasulullah terkait takwa. Tadi kan Bunda bilang ada 4 pembahasan tentang takwa. Yang pertama dalil Al-Quran, tadi sudah. Sekarang kita ke sabda Rasulullah ketika Rasul bicara tentang takwa. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina
Itu doa dari Rasulullah, ada di dalam hadis riwayat Muslim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Apa dulu Bu yang diminta? Hudan. Apa itu yang sudah kita bahas yang lalu? Semuanya lewat petunjuk Iya. Output hudan apa Bu? Ilmu. Inilah pembuka atau pintu gerbang menuju takwa. Hidayah namanya. Hidayah. Jadi kalau ibu mau taat pada Allah, berilmu. Kalau mau qanaah, khauf dan lain-lain, memunculkan itu semua harus lewat hidayah Allah yang diturunkan maupun yang kita cari sendiri. Karena hidayah itu sudah kita terangkan yang lalu, ada berapa hidayah? Ayo, masih ingat nggak pelajaran lama? Ada berapa hidayah Bu? Iya, 4. Yang 2 sudah dikasih sama Allah, ya, amah, irsyad, ya, atau Al-Quran, ya, sudah turun, tinggal taufik dari Allah. Kalau kita mau, Allah akan kasih. Kalau kita tidak mau, Allah nggak kasih. Jadi kalau kita mau mendapatkan bimbingan Allah, datanglah ke majelis taklim, bacalah buku-buku. Gitu caranya, ya. Sabda Rasulullah terkait takwa itu satu, ya. Yang kedua, diriwayatkan bahwa Adi bin Hatim At-Ta'i, Rasulullah bersabda, barang siapa berjanji dengan mengucapkan sumpah, tetapi kemudian dia melihat hal yang lebih sesuai dengan ketakwaan kepada Allah, maka hendaklah ia melakukan yang sesuai dengan ketakwaan itu. Masya Allah, itulah ukuran takwa. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Hadis berikutnya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya akan menghapusnya. Dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Ini kata Rasulullah tentang takwa, ya Bu. Bicara tentang takwa di sini tidak pandang tempat, ya. Takwa itu di mana aja nggak boleh dicopot, ya Bu. Tetap dalam keadaan khauf. Tetap. Jangan ganti sikap, ya Bu. Jangan ganti sikap. Tetap menjaga kita agar tidak dimurkai Allah, agar tidak dibenci Allah, agar tidak dihukum Allah. Makanya pakaian takwa ini nggak pernah copot. Sikap-sikap takwa itu nggak pernah copot dari diri kita. Waktu ngaji soleh, waktu pesta soleh juga. Jangan waktu ngaji pakai hijab, udah pesta pakai tank top. Nggak bisa. Kata Rasulullah, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dimanapun. Tetap terpelihara adab-adab kepada Allah tadi. Kemudian ada lagi yang lebih pendek dari yang tadi hadisnya. Yang terakhir ini adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik, kata Rasulullah. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Bahkan Rasulullah itu akhlak kepada hewan pun baik dia. Ada yang suka nyepak kucing, Bu? Ada. Ada yang suka nyiksa kucing. Na'udzubillahi min zalik, ya. Kita harus terbiasa dengan akhlak yang baik. Kemudian dari Abu Hurairah. Nah, ini agak panjang, Bu, hadisnya. Bunda minta ini sangat difahami, ya. Karena menyangkut hal-hal yang selalu kita kerjakan sehari-hari. Hadis tentang takwa dari Rasulullah ini adalah
Janganlah kalian saling mendengki. Apa? Dengki. Janganlah kalian saling mendengki, saling mencurangi, saling membenci, dan saling memusuhi. Nah, udah titik. Ada lagi lanjutannya Bu dari Rasulullah. Janganlah melakukan jual beli barang yang masih dalam proses jual beli dengan orang lain. Misalnya gini Bu, ada ibu kan kalau sering-sering kita sama-sama gelar jualan, biasanya jual jilbab nih. Ada yang sudah pegang dia, ini jilbabnya banyak, kita banyak. Kita kepengin warna pink itu, tapi masalahnya ini sedang ditawar sama temen. Ini ibu gak boleh rebut loh, nawar aja gak boleh. Sampai segitunya orang bertakwa itu. Ya Allah, jangan menawar barang yang sedang ditawar orang. Janganlah melakukan jual beli barang yang masih dalam proses jual beli dengan orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Maka jangan ada kezaliman, kebohongan, ketidakpedulian dan penghinaan. Takwa itu, kata Allah, takwa itu ada di sini, sambil menunjuk dadanya Rasulullah 3 kali. Takwa itu ada di sini, ada di sini, ada di sini, kira-kira gitu. Menghina sesama muslim cukuplah disebut sebagai kejahatan. Sesama muslim itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Masya Allah, Rasulullah tentang takwa banyak sekali ya. Banyak sekali hadis berikut yang Bunda harus bacakan semuanya karena Bunda ingin semua kita tahu apa takwa menurut Rasulullah. Dari hadis yang lain, takwa adalah takut kepada yang maha mulia, Al-Jalil, mengamalkan Al-Quran atau At-Tanzil, rela dengan yang sedikit, Al-Qalil, dan bersiap menghadapi kematian, Ar-Rahil. Itu orang takwa, bersiap menghadapi kematian, rela dengan yang sedikit. Kemudian hadis yang lain dari Abu Hurairah ditanya tentang takwa, jawaban Rasulullah, apakah kamu pernah melewati jalan yang berduri? Kata Rasulullah, iya, kata sahabat. Abu Hurairah melanjutkan, apa yang kamu perbuat? Dijawabnya, kalau mau lihat duri, aku menghindarinya, atau melangkahinya, atau menyingkirkannya. Itulah takwa. Apa tadi? Kalau ketemu duri, yang pertama apa? Menghindarinya. Yang kedua, melangkahinya. Yang ketiga, menyingkirkannya. Itu sikap orang takwa, menghadapi duri-duri. Yang pertama apa Bu? Menghindar. Atau kalau nggak bisa dihindari, dilangkahi supaya nggak kena kaki awak. Atau yang ketiga, menyingkirkannya. Udah ngerti maksudnya kan? Ini sikap. Ini adalah sikap orang takwa. Terhadap teman pun kita harus punya sikap ini. Menghindari atau melewatinya atau menyingkirkannya. Karena dia hanyalah sebuah duri dalam perjalanan menuju Allah. Masya Allah. Dari Ibnu Abbas ya, Rasulullah ada lagi hadisnya. Orang bertakwa adalah orang yang berusaha menghindarkan diri dari hukuman Allah atas ketidaktaatannya mengikuti petunjuk yang telah ia ketahui, dan mengharapkan rahmat Allah atas keyakinannya terhadap kebenaran ajaran Allah. Ini semuanya berkaitan dengan takwa Bu. Berusaha apa Bu? Menghindarkan diri dari hukuman
hukuman Allah. Berusaha kita menghindarkan diri dari hukuman Allah. Yang keempat, Bu, yang terakhir ya, Bu, tentang hadis dari Rasulullah. Dari Umar bin Abdul Aziz. Takwa adalah takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah bukanlah dengan berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari. Takwa itu, ya Rin. Takwa apa tadi? Takwa kepada Allah, ini ukuran, Bu, ini ukuran. Takwa kepada Allah bukanlah dengan berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari, melainkan dengan meninggalkan apa yang diharamkan dan menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah. Kalau sesudah itu dia dikaruniai kebaikan, maka itu adalah dari kebaikan kepada kebaikan. Masya Allah. Pembahasannya memang agak sedikit spesial. Kenapa, Bu? Kalau siang dan malam puasa itu memang udah wajib ya, udah ada waktunya. Tapi bisa nggak dipelihara sikap itu di luar itu? Itu namanya takwa. Kalau sholat malam, puasa di siang hari, itu ada batas waktunya. Buka puasa ya kan? Bisa nggak dijaga? Sikapnya itu maksudnya. Sikap menghalalkan dan mengharamkan itu bisa nggak dijaga? Kalau puasa Ramadan itu latihan, tapi sikap itu terjaga nggak? Bisa nggak kita jaga sikap itu? Itulah takwa tadi. Kemudian Bunda ingin menyampaikan dari kisah yang akan menunjukkan sifat ketakwaan. Bunda ambil kisah dari satu kisah aja dari Nabi Daud. Diriwayatkan bahwa Nabi Daud berkata kepada putranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa kata Nabi Daud? Ini perlu ibu catat, karena cuma satu kisah yang Bunda baca. Anakku, tanda ketakwaan seseorang itu ada 3, yaitu bertawakal atas apa yang belum didapatkannya, kemudian rela dengan apa yang telah dimilikinya, dan sabar atas apa yang telah hilang darinya. Ini semua terkait takwa ya sayangnya. Mudah-mudahan 4 hal ini bisa mengantarkan kita untuk bersikap beradab yang tinggi kepada Allah. Itulah namanya takwa. Sekarang kita akan membahas kajian sesuai judul, yaitu buah takwa di dunia. Buah takwa di dunia. Ketika pengertian tadi ada dalam diri kita, kita kepingin ada indikasinya. Sekarang itu sifat manusia ya kan? Kepingin tahu hasil, itu sikap manusia. Kita kepingin tahu benar gak, aku udah dapat gak indikasi buah takwa itu hari ini. Kita sepertinya memang harus mengkaji ini di awal supaya semangat ya. Kalau nanam kepengen cepat panen gitu kan. Hari ini coba kita panen. Mudah-mudahan takwa yang kita bahas tadi sudah terakses, sudah kita akses di dalam diri kita. Buah takwa itu yang kita bahas bukan di akhirat ya Bu ya, tapi di dunia. Di dunia, kalau di akhirat udah jelas orang takwa itu tempatnya di surga. Yang kita ingin tahu dan kita bahas hari ini adalah, adakah buahnya hari ini yang kita nikmati dari sikap-sikap yang kita buat kepada Allah? Yang pertama, buah takwa itu dicintai Allah. Bagaimana ukurannya kita dicintai Allah? Tadi kan kita udah belajar, aktivitas orang takwa itu adalah berbuat kebaikan. Jadi ada kualitas manusia. Sebagaimana hukum syara, manusia pun terbagi dengan 5 hukum syara itu. Yang pertama,
wajib. Apa Bu hukum wajib? Dikerjakan, ditinggalkan. Manusia wajib inilah kalau bisa kelas kita ada di sini. Wajib ada. Sangat dibutuhkan. Ini buah pertama. Indikasinya gini Bu, manusia wajib itu saking perlunya, kalau nggak ada dia nggak jalan acara, kira-kira gitu. Manusia wajib, kalau nggak ada dia repot, fungsinya sangat besar. Orang ini sangat dibutuhkan, wajib ada. Apakah kita manusia wajib Bu? Ya, introspeksi lah. Manusia wajibkah kita? Nah, itu buah pertama. Tingkatan yang pertama manusia wajib. Yang kedua sunnah, manusia sunnah. Apa hukum sunnah Bu? Dikerjakan, ditinggalkan, nggak berdosa. Manusia sunnah Bu kalau datang, alhamdulillah, nggak datang nggak apa-apa. Tapi kalau datang menambah kebaikan. Apakah kita manusia sunnah? Kita nggak datang nggak apa-apa. Tapi kalau datang menambah kebaikan. Amal sunnah kan menambah kan? Tapi nggak dikerjakan pun nggak apa-apa. Apakah kita termasuk kategori manusia sunnah hari ini? Apakah kita menambah kebaikan dalam majelis ini? Itu alat ukurnya Bu. Kalau Allah cinta sama kita, paling tidak kita masuk manusia sunnah. Hukum yang ketiga Bu, makruh. Apa hukum makruh Bu? Dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Ibu ini kalau datang nggak apa-apa, nggak datang lebih bagus. Itu ibu-ibu makruh. Apakah kita di manusia makruh Bu hari ini? Na'udzubillahi min dzalik. Kalau Allah suka, cinta sama kita, kita nggak akan masuk manusia kategori makruh. Setelah makruh Bu, mubah. Apa hukum mubah Bu? Dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan nggak apa-apa. Ibu ini datang nggak apa-apa. Nggak ngaruh, nggak nyari orang media, nggak penting, nggak ada fungsi. Apakah kita manusia mubah hari ini? Kalau Allah sayang sama kita, kita tidak akan masuk kategori ini. Hukum yang kelima, haram. Apa hukum haram? Dikerjakan, berdosa, ditinggalkan. Ibu ini datang lebih parah, gak datang bagus, saking ngerinya. Namanya manusia haram, ditakuti orang, kehadirannya tidak diharapkan. Tak selamat orang dengan lisannya, selalu menyakitkan hati. Pandangan matanya sinis, senyumnya miring. Apakah kita masuk manusia haram hari ini? Ukurlah, introspeksilah dengan diri masing-masing. Buah takwa yang pertama, kita menjadi manusia wajib, paling tidak manusia sunnah. Hanya itu. 3 dan seterusnya, na'udzubillahi min dzalik. Itu ukuran takwa di dunia, buah takwa di dunia yang pertama. Jangankan orang lain, anak awak pun takut nengok awak, ya kan? Saking tidak sukanya, tak nyamannya dia sama kita. Apakah itu takwa? Enggak. Jadi buah takwa yang pertama ini nikmati hari ini. Kita dicintai oleh banyak saudara kita. Itu yang pertama. Bunda akan melihatkan ayatnya Bu ya. Atau Bunda catatkan dulu semuanya buah takwa di dunia, nanti baru kita bahas, takutnya nggak selesai dalam pembahasan. Yang pertama, buah takwa di dunia dicintai oleh Allah. Ali Imran 76. Kemudian buah takwa yang kedua, diberi kemudahan urusan.
diberi kemudahan urusan, dilepaskan dari bahaya. Suratnya At-Tolaq ayat 4. Suratnya At-Tolaq ayat 4. Buah takwa yang ketiga, memperoleh rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Memperoleh rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. At-Tolaq 2 sama 3. At-Tolaq 2 dan 3. Buah takwa yang keempat, mudah memahami ilmu. Mudah memahami ilmu atau mempunyai furqon, mendapat furqon. Surahnya surah 8, surah Al-Anfal ayat 29. Ya. Jadi orang takwa itu, buah takwa di dunia itu sudah terasa, Bu. Mudah menyerap ilmu. Enggak bebal. Mudah. Itu buah takwa. Itu salah satu buah takwa yang dinikmati di dunia. Mudah memahami ilmu. Punya furqon. Itu nomor berapa tadi? Nomor 4. Nomor 5. Terhindar dari kesedihan dan ketakutan. Buah takwa di dunia. Yang kelima, terhindar dari kesedihan dan ketakutan. Surahnya Yunus ayatnya 62 sampai 64. Surah Yunus. Surah Yunus surah 10 ya, Bu. Yang keenam, buah takwa yang keenam, Allah jaga keturunan. Buah takwa yang ke-6, Allah jaga keturunan. An-Nisa ayat 9. Yang ketujuh, merasakan berkah dari langit dan bumi. Surah 7 ayat 96. Surah 7 Al-A'raf ya, ayatnya 96. Nanti kita bahas. Dicatat dulu semuanya ya. Kedelapan, selamat dari tipu daya musuh. Ali Imran 120. Ali Imran 120. Nomor 9, yang terakhir ya. Selamat dari bencana. Fusilat 18. Surat ke-41 ayatnya 18. Alhamdulillah jemaah semuanya mencatat dengan serius. Semoga ini adalah buah takwa di dunia ya Bu ya. Diberikan kemudahan dalam mengakses ilmu, Masya Allah. Ya. Jadi orang bertakwa itu di dunia pun sudah merasakan manfaatnya. Mari kita bahas ya. Mari kita bahas ayatnya. Yang pertama sudah Bunda terangkan tadi. Buah takwa di dunia yang pertama, dicintai Allah. Ketika Allah mencintai seseorang, Allah akan perintahkan malaikat untuk mencintai manusia itu. Yang kedua, diberi kemudahan urusan, ya, dilepaskan dari bahaya. Nabi Ibrahim dan Rasulullah ketika dalam bahaya, bagaimana mereka, Bu? Seperti Nabi Ibrahim mau dilempar ke api. Bagaimana? Apa kalimatnya? Hasbi Allah. Hasbi Allah. Ya kan? Hanya Allah pelindungku. Itu adalah sikap takwa ya Bu. Jadi kalau ibu sakit, ditimpa penyakit, zikirnya itu hasbi Allah. Bukan obat, tapi Allah. Selalu zikirkan hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Allah lah pelindungku. Allah yang melindungi aku. Begitu juga Nabi Ibrahim, begitu juga Rasulullah.
ketika mereka terancam ya, mereka cepat-cepat menyerahkan dirinya untuk diselamatkan oleh Allah. Dan memang benar, Allah jadikan api dingin dan tidak membakar pada hari itu. Api dingin tidak membakar. Jadi dihilangkan Allah sifat api yang tadinya panas jadi dingin. Untuk siapakah itu? Untuk seorang Ibrahim yang sangat menjaga hubungan baiknya kepada Allah. Jadi hubungan baik itu yang perlu dijaga kepada Allah ya Bu ya. Hubungan baik. Jangan pernah berdukun ya Bu. Rusak hubungan ibu sama Allah, nggak ada perlindungan lagi dari Dia. Jangan bertanya-tanya kepada paranormal ya Bu. Hubungan rusak kepada Allah. Ibu ingat nggak Nabi yang dalam perut ikan siapa? Nabi apa? Yunus. Nabi Yunus itu dihindarkan dari perut ikan dengan apa? Coba ingat apa? Apa kata Yunus di dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita pun pasti pernah mengalami kegelapan berlapis-lapis, kesuntukan atau apalah ya, kebuntuan. Kebuntuan beliau dengan kebuntuan yang kita alami, mana lebih berat? Beliaulah. Kegelapan demi kegelapan. Kegelapan yang paling parah ketika beliau ada di dalam perut ikan. Kalau kita mungkin udah nggak bisa lagi ingat sama Allah ya. Tapi yang jadi pelajaran adalah ketika beliau dalam keadaan seperti itu, dia tidak menyebutkan jenis kesulitannya. Dia nggak bilang di sana, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan, nggak kan? Ada dibilangnya masalahnya, enggak. Apa yang dilakukan? Ini yang perlu kita tiru. Dia tidak concern dengan masalah. Dia concern dengan hubungannya kepada Allah yang rusak. Dan dia memperbaikinya di sana, di perut ikan. Dia mengakui la ilaha illa anta. Dia sudah mengakui give up. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Di mana dia akui itu? Di perut ikan. La ilaha illa anta. Kita kalau ada problem Bu, jangan concern dengan problem. Concernlah kepada Allah yang bisa membuat problem itu hilang. Ini pelajaran penting. Kita selama ini ada masalah, concern sekali dengan problem, panik dengan problem, tak pernah mencari Allah cepat-cepat. Nabi Yunus itu di sana dia mengucapkan la ilaha illa anta. Bahkan dia di sana memuji Allah, bukan ngeluh. Subhanaka. Kita ngeluhnya banyak gak Bu? Makanya problemnya nggak siap-siap. Makin ngeluh, makin sulit nggak terasa. Iya. La ilaha illa anta. Subhanaka. Habis itu menyerahkan diri sendiri. Inni kuntu minaz zalimin. Awak kayak nggak pernah macam nggak pantas Allah memuji kita kadang-kadang. Nggak pernah kita bilang inni kuntu minaz zalimin. Disitulah problem itu selesai Bu. Ketika kita ridho dengan ujian. Ingat, jangan pernah fokus pada problem. Fokuslah kepada Allah yang bisa membuang problem itu. Problem terberat kita adalah hubungan kita rusak kepada Allah. Tawakal nggak ada, sombongnya banyak, malasnya anak ujubillah. Orang takwa itulah contoh-contohnya. Semoga kita menjadikan ini ibroh ya, pelajaran. Nabi Yunus
tidak pernah menyebutkan dia dalam perut ikan untuk dikeluarkan. Justru di sana dia muhasabah diri, melakukan muhasabah. Ibu, zikir yang kita buat itu sesungguhnya adalah dalam rangka muhasabah atau introspeksi. Ibu tahu ada rukunnya enggak muhasabah itu? Rukun muhasabah itu ada, Bu. 3 rukunnya. Makanya Bunda heran dengan orang yang sudah rajin berzikir tapi joget nggak tinggal. Rajin zikir kesana kemari zikir, joget nggak tinggal-tinggal. Kesana kemari berzikir. Hadiri majelis-majelis ilmu. Majelis ini tujuannya muhasabah loh, Bu. Ini yang kita lakukan ini dalam rangka apa, Bu? Muhasabah. Mengingat, mengkaji diri. Kenapa nggak berhasil muhasabah? Karena kita memang nggak dikasih tahu sama guru-guru kita dulu itu punya rukun. Yang namanya rukun, Bu, melekat, nggak boleh nggak ada. Muhasabah itu punya rukun. Rukun yang pertama, muhasabah itu mengintrospeksi tentang kita sudah bisa menghitung betapa nikmatnya Allah itu sangat luar biasa jika dibanding dengan ibadah dan dosa-dosa kita. Itu rukun pertama, menghitung. Kita sudah bisa menghitung betapa, maksudnya bukan menghitung jumlah, sudah merasakan kalau dibanding, yang membanding-bandingkan amal dengan nikmat, mana yang lebih banyak, Bu? Nikmat kan? Kalau kita seperti ini, rukun yang pertama, introspeksi tentang ini, kira-kira kita malu nggak sama Allah? Itu harus ada perasaan ini. Ya Allah, dibanding dengan amal, tapi nikmatmu luar biasa, bertubi-tubi ya Allah. Itu yang pertama, muhasabah, rukun yang pertama. Kita sudah bisa merasakan, menghitung bahkan banyaknya nikmat Allah yang tak terhitung ini dibanding dengan dosa kita yang banyak, ibadah yang terbatas ya. Dengan rukun yang pertama ini kira-kira gimana? Terasa nggak nikmat muhasabah itu? Terasa, Bu. Bayangkan aja lah dulu kalau kita mati dalam keadaan belum seperti ini, cuman lah nasibku ini ya Allah. Sementara dulu lancar jaya semuanya ya Allah, bisnis lancar, sehat-sehat saja semua. Belum kau turunkan azab, padahal pantas kau turunkan azab ya Allah. Yang pertama itu, pantas kau turunkan azab ya Allah. Ditengok dari sedikitnya amal, banyaknya nikmat. Yang kedua, introspeksilah. Yang kedua, rukun yang kedua, ketika kita sudah bisa merasa rugi dengan hal-hal yang mubah yang banyak kita kerjakan. Mubah. Introspeksi, banyaknya hal-hal mubah yang masih kita kerjakan. Menyesal. Introspeksi, waduh mubahku banyak kali ya Allah. Mubah. Jadi kata Rasulullah, memang salah satu tanda baiknya keislaman seseorang adalah ketika dia bisa meninggalkan banyak yang mubah. Rukun yang kedua, bagi orang yang bermuhasabah itu, dia sudah bisa menyadari betapa banyaknya waktu terbuang dengan hal-hal yang mubah. Bukan haram, Bu, mubah. Itu pun sudah kita tangisi hal yang mubah. Ya Allah, mestinya aku membaca Quran paling tidak 8 lembar satu hari. Tapi aku kebanyakan baca WA ya Allah. Tapi aku kebanyakan ini ya Allah. Memang baca WA kan gak berdosa kan, Bu. Cuman kalau kebanyakan rugi. Itu orang yang muhasabah itu untuk hal mubah pun dia sudah nyesal. Itu rukun yang kedua. Sukses itu muhasabahnya kalau dia sudah yang pertama, kemudian yang kedua. Yang ketiga, Bu, dia sudah bisa mencela amalnya. Ya Allah, bukan membanggakan amal. Bahkan dia sudah bisa mencela amalnya mungkin kurang bagus,
kurang tepat, kurang ini dan kurang ini. Ya Allah, ampun aku ya Allah. Itulah orang yang bisa sukses dalam muhasabah. Ini rukunnya, Bu. Apakah rukun ini ada pada diri kita hari ini? Tiba-tiba kita udah bilang kita muhasabah. Mungkin kita nangis karena orang sebelah nangis, ya kan? Zikir sama-sama kan orang nangis sebelah. Pun jahat latan, nangis juga. Bukan karena pemahaman yang 3 tadi. Ketika kita mampu mengukur diri kita antara nikmat Allah dan dosa. Yang kedua rukunnya apa, Bu? Introspeksi tentang hal-hal yang mubah-mubah. Nangis kita mengingat itu semua. Bukan yang haram yang kita lakukannya, tapi yang mubah pun kita sudah menyesal. Aduh, nyesalnya aku ya Allah. Waktu aku haji ya Allah kebanyakan ngupas apel ya Allah. Kebanyakan belanja ya Allah. Ya Allah gitu kan. Ya Allah ya Rob, waktuku banyak habis. Kebanyakan ke salon ya Allah. Ya Allah, banyak kali waktuku habis untuk hunting baju ya Allah. Untuk berburu tas bermerek ya Allah. Ya Allah, banyak kali habis waktuku untuk wisata kuliner ya Allah. Ya Allah, banyak kali habis waktuku halan-halan ya Allah, healing-healing ya Allah. Itu orang muhasabah, Bu. Dia merasakan rugi luar biasa. Karena bagi dia waktu itu sangat berharga. Jadi muhasabah itu bukan hanya duduk. Kapan pun kita bisa kerjakan muhasabah itu. Dimanapun. Bisa diletakkan introspeksi. Jadi poin nomor berapa sekarang yang Bunda terangkan? Nomor 3 ya. Buah takwa di dunia yang nomor 3 apa, Bu? Memperoleh rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pasti kita semua di ruangan ini pernah mengalami ini. Tiba-tiba ada yang antar bubur ya kan, Bu? Dari mana nih? Diantar mah. Iya, alhamdulillah. Boleh jadi itu adalah buah takwa kita entah semalam, entah 2 tahun yang lalu, entah 10 hari yang lalu. Semua itu adalah jawaban buah takwa kita. Masya Allah. Mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba urusan ada yang nolong ya. Tiba-tiba ada yang bilang, iya gak apa-apa Bu, saya bisa nguruskan. Alhamdulillah. Ada pertolongan tiba-tiba. Mungkin dia bekas murid kita. Mama orang tua Bunda kan guru. Dia selalu mendapatkan nomor 3 ini. Ada aja. Gak pernah dia kesulitan. Ada aja. Kadang-kadang cemburu nengok dia. Ada aja mama ini kita bilang. Itu semua adalah buah takwa di dunia. Siap-siap kita ya sayangnya. Ketika kita undang rezeki dari area yang tidak disangka-sangka itu, semuanya berasal dari takwa yang kita lakoni selama ini. Yang keempat, buat takwa di dunia ini juga nggak ketinggalan nikmatnya. Mudah memahami ilmu. Bunda di sini ada namanya Kak Neng. Mana Kak Neng? Itu Kak Neng tuh. Itu. Beliau ini ngaji sama Bunda sejak tahun berapa? 2016. Bukunya kalau ibu tanya Kak Neng ini udah ada banyak segini bukunya. Setiap habis ngaji kebiasaan beliau mencatat ulang pelajaran. Mencatat ulang pelajaran. Ya. Dan beliau insya Allah sembuh penyakit jantungnya gara-gara ngaji. Kami pernah ke Karo. Lagi batuk-batuk, lagi asmanya lagi kumat. Tapi Bunda ajak ke Karo mau dakwah di sana. Jadi setiap jemaah yang ikut dengan rombongan dikasih tugas sama Bunda. Jadi guru ngaji nanti di sana. Termasuk Kak Neng tadi. Gak nganggur Bu. Kalau kita pergi nanti suatu saat
semua ibu jadi ustazah. Kenapa? Masyarakat itu berhak mendapatkan ilmu dari ibu-ibu yang datang. Apapun diajarkan, cara berwuduk lah, baca Fatihah yang benar, semua dikasih tugas. Ibu Neng waktu itu disuruh mengajar baca Quran. Pulang dari sana, apa kata beliau? Udah nggak sesak lagi Kak Neng, udah sembuh. Banyak Bu, banyak pengalaman bahwa buah takwa itu di dunia pun sudah dirasakan. Ibu Hafsah juga ada satu jemaah muda di Tembung. Dia juga ada penyakit pembengkakan jantung dan beberapa penyakit lainnya. Sudah lama nggak periksa dia. Pada hari itu dia periksa, dokter bilang, ibu minum obat apa? Nggak ada. Bahkan obat yang dikasih dokter nggak diminum lagi. Takut kena marah dokter dia. Ternyata dipuji sama dokter. Ibu udah sembuh. Namanya Bu Hafsah, umur 72 tahun. Kegiatannya apa Bu? Kajian dan ikut dakwah. Jadi Al-Quran ini memang pintu 1000 kebaikan. Jangan jauh-jauh dari Quran. Dengan itulah kita mengakses takwa. Ini benar ini. Mudah memahami ilmu itu satu nikmat yang luar biasa. Semoga ibu-ibu mendapatkan nikmat ini. Mudah memahami ilmu, tidak keras hatinya. Tidak keras hatinya. Coba ibu buka surah Muhammad. Ayo nak, surah Muhammad sayang. Surah Muhammad ayatnya 16. Surah 47 sayang. Surat 47. Ayatnya 16. Yuk sayang, yuk. Ini perlu kita ketahui ya. Surah 47 ayatnya 16. Artinya, baca langsung nak. Dan di antara mereka ada orang yang mengatakan perkataanmu Muhammad, tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu, yaitu sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakan tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya. Iya, 17 sambung artinya. Orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka. Iya, alhamdulillah. Coba kita lihat ayat ini, mengerikan ini Bu. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu Muhammad. Tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu, sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti hawa nafsunya. Dia hadir di dalam majelis ilmu. Hadir dia. Bahkan ini adalah majelis taklim Rasulullah. Di sana ada para sahabat dan orang-orang lain. Setelah kajian selesai, ada di antara mereka yang dengar kajian tadi seperti nggak dengar apa-apa. Dia bilang sama sahabat Nabi yang dapat ilmu tadi, apa sih yang dibilang tadi? Ini ayatnya. Apa sih tadi tuh? Kenapa? Karena ini tak nomor 17. Dia nggak dapat hidayah, dia nggak dapat taufik, karena memang dia
tidak menyiapkan dirinya untuk mendapatkan ilmu. Dia cuma hadir di pengajian, tapi tujuannya bukan untuk mendapatkan ilmu. Ini ayatnya. Tapi kalau tujuannya mendapatkan ilmu, kata Allah, dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka. Petunjuk di sana adalah ilmu. Dan menganugerahkan takwa. Jadi setelah kita dapat ilmu, maka ketakwaan itu akan muncul. Bukan takwa dulu baru berilmu ya, tapi ilmu dulu baru takwa. Kita lihat orang yang di ayat 16 ini, mudah-mudahan kita terhindar dari kelompok ini ya Bu ya. Kita datang ke pengajian, tak lain dan tak bukan tujuannya adalah agar kita menjadi orang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu akan mudah memahami ilmu, nggak seperti yang tadi. Pulang ngaji dia nggak tahu apa-apa, malah bertanya apa sih tadi yang dibahas, seolah-olah boleh mungkin dia emang nggak tahu atau mungkin dia nggak terima kajian itu. Pokoknya dia nggak dapat apa-apa. Ini salah satu hal yang bisa diindikasikan oleh diri kita hari ini. Apakah kita faham dengan apa yang kita dengar? Kalau faham, pasti segera ingin diamalkan. Yang keberapa sekarang? Kelima. Oh ya, Bunda ingin menerangkan yang keempat ini lebih dalam. Buka dulu surahnya, surah 8 ayat 29. Surah 8 ayat 29. Baca nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Ya, wallahu dzul fadlil azim. Terus artinya nak? Wahai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan Furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Iya, takwa itu adalah sebuah karunia ya. Ilmu itu juga adalah sebuah karunia. Apa karunia di sana, Bu? Furqan. Furqan. Furqan artinya apa? Kemampuan. Membedakan antara yang hak dan batil. Orang pintar itu punya furqan, artinya dia bisa membedakan hak dan batil. Itu salah satu buah takwa. Mampu. Dia memang orang yang berilmu. Jadi orang berilmu itu akan memasuki gerbang takwa. Ingat itu. Tetap kita ingat harus lewat ilmu baru bisa takwa. Harus lewat ilmu baru bisa takwa. Dan salah satu keistimewaan ilmu bisa membedakan. Hewan saja dibedakan, Bu. Hewan yang diajari sebelum dia berburu, tangkapannya halal, Bu. Tangkapannya halal. Karena apa? Sebelum dia disuruh berburu anjing tadi, kita sudah melepaskannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dia nangkap misalnya kambing, halal, Bu. Buruannya halal. Karena dia dikasih ilmu. Apa ilmunya tadi, Bu? Kita lepaskan dia dengan kalimat Allah. Hewan aja ditinggikan derajatnya dengan ilmu, apalagi kita. Masya Allah. Itulah kehebatan ilmu. Ilmu itu membuat kita takwa. Takwa itu kita menjadi punya furqan, pembeda. Alhamdulillah. Yang keberapa ini sekarang?
Yang kelima, terhindar dari kesedihan dan ketakutan. Masya Allah, orang takwa itu sedihnya tidak sampai membuat dia larut dari taat kepada Allah. Kan ada orang sedih tapi sampai larut beribadah, nggak boleh Bu. Orang takwa itu boleh sedih, boleh. Boleh menangis, boleh. Tapi orang takwa itu segera bangkit dari kesedihannya. Ya. Jadi orang yang takwa itu terhindar dari kesedihan yang membuat dia keluar dari apa? Rahmat Allah. Itulah takwa. Makanya orang Islam ketika bersedih ada aturannya enggak? Enggak boleh meraung-raung ya kalau kematian. Terus enggak boleh ngoyak-ngoyak baju, enggak boleh menampar-nampar pipi dan sebagainya. Orang takwa itu sangat elegan. Orang takwa itu elegan. Orang Islam Masya Allah beda dengan yang lain Bu. Luar biasa kita dibimbing oleh ajaran ini, ilmu-ilmu Islam. Masya Allah. Kemarin aja Bunda ke Binjai, kami semuanya habis acara makan mie sop satu tempat. Begitu kami masuk, yang lain noleh gini. Masya Allah. Kenapa? Kagum. Kenapa? Kita tertib. Kita punya adab yang bagus. Orang-orang melihatnya dengan aduh gitu. Makanya Ibu, kita hari ini apalagi kalau kita sudah berhijab, tunjukkanlah adab-adab yang bagus ya Bu ya. Kitalah iklan untuk agama kita. Kitalah syiar-syiar Islam itu. Jadi ketakwaan itu bisa kita tunjukkan dengan syiar-syiar yang selalu kita lakoni sehari-hari. Masya Allah. Nikmati keislaman kita hari ini Bu ya. Itu buah takwa hari ini. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian kita lihat suratnya dulu Bu. Surah 10 ayatnya 62-64. Surah 10. Semuanya ada Bu tuntunannya dalam Al-Quran. Kalau Ibu takwa, terhindar Ibu dari kesedihan dan ketakutan. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum yahzanun. Masya Allah. Apa sayang artinya? Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Masya Allah. Senangnya kita ya sayangnya dengan ayat ini ya. Semoga lah kita termasuk orang bertakwa sehingga bagi kita setiap hari adalah kebahagiaan, ketenangan. Ingatlah kata Allah. Allah. Ingatlah wali-wali Allah itu. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapa wali-wali Allah itu? Kan pertanyaannya itu dijawab di bawah di ayat 63-nya. Yaitu ada kan? Dalam kurung kan? Yaitu. Jadi wali-wali Allah itu siapa? Jawabannya di bawah 63. Yaitu siapa? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dan bukan bertakwa saja ya, tapi senantiasa
dan senantiasa bertakwa. Itulah wali-wali Allah. Senantiasa dalam keadaan beruntung bertakwa, dalam keadaan rugi bertakwa, dalam keadaan sehat bertakwa, dalam keadaan kurang sehat bertakwa, dalam keadaan menjabat bertakwa, dalam keadaan sudah pensiun bertakwa, dalam keadaan cantik bertakwa, semua. Senantiasa statusnya bagus di hadapan Allah. Terjaga dari yang 3 tadi. Apa itu? Hukuman, benci, dan murka Allah. Murka, benci, dan hukuman Allah. Terbalik Bunda. Murka, benci, dan hukuman Allah. Kita terjaga dari 3 itu karena senantiasa menjaga status takwa. Sampai mati kita jaga status itu. Ujung-ujungnya kita nanti di dalam surga. Karena status di surga itu cuma satu, bertakwa. Orang bertakwa di dunia itu pun sudah mendapatkan hasilnya. Mereka tidak merasa kecewa, tidak merasa sedih, dan takut. Ya Allah, sangat mahal ini ya Bu ya. Ini sangat mahal ya Niar. Rasa takut ini sangat mahal untuk bisa diatasi. Mengatasinya hanya dengan takwa. Dalam hal ini apa Bu takwanya? Tawakal. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di 64 ada kan Bu? Buat takwa di dunia dan akhirat. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Masya Allah. Kalahkan semua dengan takwa ya sayangnya. Perjalanan ini memang perjalanan mendaki lagi sukar, akan mudah ditempuh dengan takwa. Hari ini ada yang kecewa-kecewa enggak? Ada yang kecewa, tunjuk tangan dulu. Coba tunjuk tangan dulu siapa yang kecewa. Ayo. Kenapa kecewa? Ayo. Itu indikasi kita belum tawakal kepada Allah. Iya. Jangan lupa bahagia ya Bu. Ya, jangan lupa bahagia. Bahagia itu sulit atau sulit atau mudah? Mudah. Jauh atau dekat? Dekat, iya. Itu harus ada dimasukkan dalam pikiran kita. Bahagia itu jangan bikin syaratnya berat ya Bu ya. Nanti berat datangnya. Jangan bikin syarat yang berat untuk bahagia. Misalnya kayak Bunda hari ini. Bunda harus buat syarat bahagia Bunda tanpa suami Bunda lagi. Karena dia sudah wafat. Kalau Bunda buat syarat bahagia Bunda, kalau pergi-pergi harus ada dia, waduh nggak bisa bahagia Bunda. Jadi kita setting aja sesuai dengan apa yang ada hidup ini supaya bahagia. Setting aja Bu ya, setting dengan takwa saja. Kalau pakai hawa nafsu nggak pernah bahagia nanti kita. Ya, bisa nggak disetting Bu takwanya? Insya. Settingnya pakai apa Bu? Iya, Al-Quran. Setting dengan Al-Quran. Insya Allah bebas dari kesulitan, kesedihan, kecewa bahkan. Enak nggak kaji hari ini Bu? Pulangnya jangan ada lagi yang menggerutu ya. Karena sudah diinstal takwanya tadi. Nanti tinggal dibaca di rumah ayat-ayat takwa tadi. Nanti ibu-ibu akan mendapatkan nikmat. Karena sudah terbuka hati ini untuk menerima hidayah. Yang keberapa sekarang? 6. Allah jaga keturunan. Ibu ingat nggak yang kisah di surah Al-Kahfi? Ada kisah di sana ketika Musa dan Khidir memasuki satu kampung. Orang kampung itu pelit semua.
nggak ada yang menjamu, nggak ada yang nawarin minum dan makan. Pelit satu kampung. Tapi mereka singgah di satu rumah dan Khidir memperbaiki rumah itu. Ingat kisahnya. Musa kan komplain, kenapa kau perbaiki rumah itu? Orang ini aja pelit semua katanya. Terus Khidir bilang apa? Kau tahu nggak Musa? Itu rumah dulu pemiliknya orang soleh. Sekarang anak yatim piatu anaknya. Karena orang tuanya soleh, anaknya dipelihara Allah. Itu yang dibilang oleh Khidir kepada Musa. Jadi orang tua yang soleh itu anaknya akan jadi urusan Allah. Itu buah takwa di dunia. Ya Allah ya Rabb, semoga Allah menjaga anak keturunan kita. Surah An-Nisa 9. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya sayang, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan kata yang benar. Masya Allah. Kita bahas ya ayat ini ya. Ini takwa yang diinstal apa Bu? Takwa itu kan banyak, Bunda bilang ada taat, ada qanaah dan lain-lain. Di sini apa Bu takwanya? Takut. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Berarti ini nasihat untuk siapa? Untuk orang tua. Untuk orang tua dan calon orang tua. Sebetulnya ayat ini harus dipopulerkan kepada anak-anak kita. Ini An-Nisa 9. Supaya dari awal mereka sudah takut untuk meninggalkan anak-anak yang lemah. Makanya orang tua harus terus cari nafkah, cari bekal agar anak-anaknya selamat dari kebodohan, dari kemiskinan. Ini dia ayatnya. Orang tua memang disuruh ikhtiar maksimal karena takut meninggalkan keturunan yang lemah. Kalau kita ngawinkan anak nggak dibuka ayat ini ya Bu. Yang pertama kali kita pikirkan ya Bu, catering, baju terima pengantin, baju ini, baju terima tamu, keyboard. Ini Bu dikasih Bu ya. Takut nanti ya, takut nanti nggak bisa ngekahkan anak. Siapkan langsung. Siapa tuh dapat rezeki nak. Kalau perempuan nanti kambingnya 1. Kalau anak laki-laki anakmu kambingnya 2. Mulailah menabung. Siapkan. Ini enggak neneknya juga yang ngekahkan cucunya. Nenek aja semua. Diambil peran nenek semua. Betul? Betul nggak Bu? Betul atau betul kali? Ini konsep. Allah mengajari kita konsep berpikir. Allah mengajarkan kita konsep berpikir. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka, siapa mereka di sini? Orang tuanya. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Bentuk takwanya apa di sini Bu? Berbicara dengan tutur kata yang benar. Orang tua itu harus berbicara dengan tutur kata, bukan merepet. Bicara itu
pakai tutur kata, sopan santun kepada anak. Karena perintah Allah begini, ilmu parenting loh ini Bu sebetulnya. Cuman banyak sekali orang yang nggak mau ngambil ilmu parenting dari Quran, bayar mahal-mahal, pakai parenting sistem Yahudi pula lagi. Sistem Yahudi itu menelurkan satu prinsip kepada ibu-ibu muslimah, mereka sendiri nggak ngambil prinsip ini, karakter building. Karakter building itu menurut mereka adalah yang penting jujur dan bertanggung jawab. Itu menurut mereka. Tapi menurut Islam bukan itu. Yang penting taat kepada Allah. Dia pasti jujur, dia pasti bertanggung jawab. Betul? Tapi kita nggak suka dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Sukanya dari orang lain, bayar pun jadi. Padahal Quran sudah menunjukkan kita bagaimana dan bagaimana. Lihat aja Quran ini, mengajarkan konsep berpikir. Yang penting orang tua itu yang pertama takut, karena dia takut dia akan berusaha cari nafkah. Yang laki-laki cari nafkah, ibunya juga mendidiknya. Kemudian bertutur kata yang mana Bu? Yang lemah lembut? Enggak. Yang benar Bu, lihat Qur'annya dong. Lihat Qur'annya. Yang mana nih? Yang benar. Yang lembut belum tentu benar. Mimi katanya, makan. Biasakan ngomong yang benar. Nanti datang hantu, makan. Astagfirullahaladzim. Hantu di mana? Oh, belum apa-apa udah diajarin yang enggak. Hanya untuk menyuruh makan, ngarang kita kan. Nanti datang hantu. Yang benar katanya. Ya sayang. Yang benar. Udahlah menyampaikannya dengan tutur kata, kontennya benar. Luar biasa ya Bu Quran ya. Ini ilmu bukan Bu? Iya, ini ilmu. Jadi bagi yang berencana punya anak kecil, nggak ada lagi kayaknya, udah tua-tua semua ya. Ini anak-anak bunda ini, anak-anak bunda yang sayang ya. Perhatikan An-Nisa ayat 9. Nah, dengan calon pasangan hidup, tunjukkan ayat ini supaya dia rajin bekerja. Supaya rajin bekerja, bagi tugas. Yang suami bekerja, si istri menyiapkan rumah. Ini ayatnya Ibu sayangnya. Masya Allah nggak Quran Bu? Masya Allah. Asalkan kita tadaburi. Ini pasti sudah sering dilewati ayat ini. Pasti sudah sering. Tapi hari ini kita coba ambil hikmah di dalamnya. Alhamdulillah. Yang keenam tadi, Allah jaga keturunan karena orang tuanya bertakwa. Takwa di sana outputnya apa Bu? Punya rasa takut dan mendorong dia untuk mencari nafkah. Kemudian dia berbicara dengan tutur kata yang baik. Walaupun itu sama anak, tetap harus bagus Bu tutur katanya. Nanti kita bahas lagi Bu, bagaimana Yakub punya dua sikap terhadap peristiwa anaknya yang dimakan serigala. Ingat itu? Ada kan? Siapa tuh? Nabi apa tuh? Yusuf. Yusuf kan? Ketika pertama sekali Yusuf dipermisikan oleh 10 saudaranya, apa kata Yakub kepada saudaranya yang 10 itu? Bisa kalian jaga adik kalian tuh? Nanti dimakan serigala katanya. Ada kan? Rupanya gak boleh gitu Bu. Gak boleh gitu. Terjadi Bu. Walaupun cuman itu jadi alibi untuk yang 10, tapi itu jadi inspirasi untuk mereka. Jadi mereka bilang, ayah, adik dimakan serigala. Ini bajunya, gamisnya berdarah-darah. Nangis Yakub. Sejak itu dia nangis sampai buta matanya.
Pengalaman yang kedua, ketika Bunyamin mau dibawa lagi sama saudaranya karena ada peristiwa yang Yusuf sudah jadi jadi bendaharawan di Mesir. Mau dibawa lagi nih Bunyamin. Yakub gak berani lagi bilang gitu. Gak berani dia berprasangka buruk dan sekaligus mengkasih inspirasi untuk kejahatan. Kita selalu gitu, Bu. Jangan nanti jatuh. Jangan nanti ini. Gak boleh gitu, Bu. Selamat ya nak, mudah-mudahan selamat ya. Gitu. Yakub yang pertama kali gak gitu dia. Jangan, nanti dia makan serigala. Untuk yang kedua kali tidak lagi diulangi dengan hal yang sama. Yakub sudah mengatakannya kepada Allah. Innama ashku basi wa husni ilallah. Dia sudah tawakal kepada Allah. Ketika 10 saudara itu minta Bunyamin mau dibawa lagi. Berarti kan dia sudah pengalaman dengan yang pertama. Dia nggak mau lagi berburuk sangka kepada Allah. Tapi tetap dilepaskannya Bunyamin dibawa, tapi sudah dengan tawakal. Innama ashku basi wa husni ilallah. Itu kalau nggak salah Bunda di surat 12. Surat 12 ya. Kalau nggak salah Bunda 57 apa? 86 ya. Ya 86. Ada kan? Nah, Ibu lihat di sana. Ibu juga bisa pakai kalimat ini sehari-hari. Ketika Ibu dalam keadaan sangat merasa aduh aku nggak ngerti lah ini benar apa enggak atau gimana. Ucapkan kalimat ini ya sayang ya. Innama ashku basi wa husni ilallah. Ini akan menenangkan kita dari keraguan-raguan. Kalau kita sedih ya, kita takut, kita meragukan sesuatu dibarengi dengan ketakutan. Baca ini. Innama ashku basi wa husni ilallah. Sesungguhnya kepadamu ya Allah, kuadukan kesedihan. Masya Allah. Ini dulu kajian kita sayang. Kajian kita hari ini namanya buah takwa di dunia. Kalau kita takwa di dunia, insya Allah kita penghuni surga. Latihan terus ya Bu untuk bisa jadi orang takwa. Hari ini gagal, besok datang lagi ujian, hadapi lagi, mudah-mudahan sukses. Lulus ujian. Inilah kajian kita dulu, semoga bermanfaat ilmu ini. Terhindar kita dari murka Allah, benci Allah, dan hukuman Allah. Baca doa kafatul majelis. Subhanaka bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.